Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehat agar kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita rencanakan pada hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi manfaat bagi diri kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, khusus untuk kelas 10 semester 1 mata pelajaran ekonomi, kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi. Nah, di mana di dalam permasalahan ekonomi ini, untuk pertama kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kita akan mengkhususkan diri pada video ini membahas apa saja yang ada di dalam kebutuhan manusia, apa itu kebutuhan manusia, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi kebutuhan manusia, kita perkenalkan dulu nih apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Nah, jadi jika ingin sejahtera, maka kita memerlukan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang disebut dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tingkat kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan orang kaya dengan kebutuhan orang menengah ke bawah akan berbeda. Sehingga di ujung tadi, definisi itu dikatakan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tingkat kesejahteraan ini tergantung kepada individu dan pribadi masing-masing. Setelah kita mengetahui apa itu kebutuhan, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, saya yakin di kebutuhan ini di pelajaran IPS pada waktu SMP pasti sudah disinggung-singgung oleh guru IPS-nya, maka kita akan mengingat kembali dan kita akan mencoba memahami apa itu jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitas ini tentu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan pokok atau primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, kenapa wajib dipenuhi? Jadi manusia itu bisa hidup jika kebutuhan pokok ini telah dipenuhi. Kebutuhan pokok biasanya terdiri dari sandang, pangan, dan pakan. Jadi kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan, dan kebutuhan akan papan itu adalah tempat tinggal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi 3 kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan pokok. Namun beriringnya waktu, kebutuhan pokok ini bertambah. Ada juga kebutuhan akan kesehatan, termasuk juga kebutuhan pokok. Ada juga kebutuhan akan pendidikan, juga bisa termasuk kebutuhan pokok di zaman sekarang. Jadi sebenarnya tentang kebutuhan ini sangat elastis. Yang berikutnya adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang kedua. Kebutuhan kedua ini adalah kebutuhan yang jika kebutuhan pokok telah terpenuhi, maka kebutuhan sekunderlah yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah barang-barang yang ada di sekitar kita, namun bukan menjadi bagian yang wajib untuk dimiliki. Misalnya adalah laptop, handphone,
sepeda motor dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan sekunder. Ketika pangan kita sudah terpenuhi, kebutuhan pokok untuk makan terpenuhi, dan masih ada kelebihan dana, maka kita boleh membeli kebutuhan sekunder. Nah, yang tidak boleh adalah ketika pangan belum ada, kita memaksakan untuk memiliki kebutuhan sekunder. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh para ahli ekonomi. Nah, untuk kebutuhan sekunder ini saya yakin juga mengalami perubahan. Ini sangat elastis, sangat dinamis untuk mata pelajaran ekonomi ini ya. Mungkin di 20-30 tahun yang lalu, handphone itu adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan barang mewah, karena hanya beberapa orang saja yang memilikinya. Namun sekarang, hampir semua kalangan memiliki gadget, yaitu handphone ini. Nah, jadi kebutuhan terhadap handphone yang dulunya adalah kebutuhan tersier, sekarang beralih ke kebutuhan sekunder. Nah, jadi sesuai dengan definisi yang pertama tadi, bahwa kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Bisa juga kebutuhan itu elastis sesuai dengan perkembangan atau peradaban zaman. Nah, jadi yang ketiga, untuk kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini, yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Nah, karena barang mewah jelas ini adalah kebutuhan yang dimiliki atau yang ingin dipenuhi oleh orang-orang kaya. Kebutuhan ini contohnya adalah jet pribadi, kapal pesiar dan lain sebagainya. Mobil-mobil mewah itu juga termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Jenis kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Ini hanya ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, menurut sifatnya ini, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan akan olahraga, kebutuhan akan kesehatan fisik. Nah, ini juga merupakan kebutuhan. Nah, terlebih di zaman sekarang kita disibukkan dengan beberapa pekerjaan yang menuntut kita memakan waktu, sehingga kebutuhan akan jasmani ini dianggap penting. Nah, jadi menurut sifatnya, kebutuhan jasmani juga harus kita penuhi. Selain itu adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut sifat yang kedua ini, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan kita akan unsur keagamaan, akan unsur religius. Jadi kebutuhan untuk melakukan kegiatan peribadahan itu juga merupakan sebuah keperluan yang harus kita penuhi. Jadi sangat hampir tidak mungkin kita tidak membutuhkan yang namanya kegiatan keagamaan. Nah, hampir semua umat beragama juga menjalankan kegiatan-kegiatan itu ya, seperti sholat, seperti melakukan ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sebuah kebutuhan. Berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, ini adalah jenis kebutuhan yang ketiga. Berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan itu ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Nah, jika bicara masalah waktu, maka ada dua, sekarang dan yang akan datang. Yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya atau subjeknya, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Nah, jadi kebutuhan seseorang dengan kebutuhan kelompok itu akan berbeda. Nah, jadi kita juga perlu memahami 4 jenis-jenis kebutuhan ini. Misalnya tadi kita urutkan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, dan berdasarkan subjeknya. Jadi ada 4 ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, yang pertama untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan ini adalah keadaan alam dan lingkungan. Nah, saya jelaskan tentang keadaan alam dan lingkungan ini.
orang yang tinggal di pesisir pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, seorang nelayan pasti akan membutuhkan jala, kail, dan perahu untuk mencari ikan. Sementara seorang petani karet tak akan mungkin dia membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan oleh nelayan. Bisa jadi dia membutuhkan alat untuk bertani karet, caping, dan lain sebagainya. Maka alam ini juga menentukan apa yang kita butuhkan. Juga iklim sebenarnya mempengaruhi kebutuhan. Misalnya di saat iklim panas, maka yang kita butuhkan adalah kipas angin. Di saat iklim hujan atau iklim dingin, maka yang kita butuhkan adalah selimut. Perbedaan ini juga mempengaruhi kebutuhan. Cuaca mempengaruhi kebutuhan, oleh karena itu alam dan lingkungan dianggap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang berikutnya adalah agama. Agama jelas mempengaruhi kebutuhan. Jadi kita ambil contoh misalnya antara Muslim dengan Nasrani. Nah, Muslim membutuhkan sejadah dan peci untuk melakukan peribadahan. Tidak begitu dengan umat Nasrani. Jadi agama juga akan mengalami perbedaan untuk melakukan kebutuhan atau memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat juga merupakan suatu kebutuhan. Misalnya, orang Melayu itu membutuhkan tanja untuk melakukan kegiatan-kegiatan adat, berbeda dengan orang Dayak. Nah, jadi tidak mungkin atau sangat tidak mungkin orang Dayak di saat sela-sela adatnya mereka menggunakan tanja. Nah, jadi ada perbedaan seperti itu. Selain agama, selain adat istiadat, peradaban juga mempengaruhi kebutuhan. Peradaban ini bisa dikatakan perkembangan zaman. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman, kemungkinan akan kebutuhan itu juga akan mengalami perkembangan. Tadi saya katakan bahwa kebutuhan akan gadget dulu 20 tahun atau 10 tahun yang lalu, kita untuk melakukan belanja itu harus ke pasar. Namun sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang mendukung supaya kita melakukan kegiatan jual beli itu tidak lagi tatap muka. Nah, ini adalah perkembangan zaman. Di zaman ini, gadget menjadi hal yang dibutuhkan bagi pengusaha misalnya untuk melakukan promosi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan akan barang sesuai dengan atau dipengaruhi oleh perkembangan zaman.